Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai dimanapun antum berada, bahwasanya setiap hari kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu Al-Quran itu apa sih? Lalu Al-Quran itu definisinya apa sih? Al-Quran itu seperti halnya di beberapa video yang lalu sudah kita bahas, adalah kalamullah nazzala ala sayyidina Muhammad biwasitatin Jibril lafdhan wa ma'nihan. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara teks dan maknanya melalui perantara malaikat Jibril yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat Al-Quran itu bukan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari definisinya tersebut, Al-Quran itu adalah ba'dun min dhatillah, yaitu sebagian daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Al-Quran itu sangat spesial. Kita lihat saja malam yang tadinya biasa, gara-gara diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya malam tersebut khairun min alfi syahr. Maka malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kan kurang lebih berapa? 83 tahun. Kita hidup, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Maknanya kalau kita berbuat kebaikan 80 tahun, seolah-olah kayak seumur hidup kita berbuat baik. Nabi yang terbaik dikasih apa? Yaitu dikasih Al-Quran. Siapa Nabi yang terbaik? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bulan yang tadinya biasa dimuliakan oleh Allah gara-gara di dalamnya turun Al-Quran. Yaitu apa? Bulan Ramadan. Beliau menjadi sayyidus syuhur, yaitu datuk daripada bulan-bulan yang lain. Kita selaku umat terbaik, kenapa sih dikatakan terbaik? Ya karena ada Al-Quran di dalamnya. Bayangkan, beberapa umat terdahulu syariatnya kalau ingin bertobat, ada di antara syariatnya orang zaman dahulu kalau bertobat, yaitu melakukan dengan cara apa? Bukan istighfar, bukan taubatan nasuha, tapi harus bunuh diri. Bahkan suatu ketika ada seseorang yang mana beliau itu ibadah terus dari kecilnya sampai tua. Beliau kerja hanya untuk menghidupi kebutuhannya aja, selebihnya ibadah. Suatu ketika didatangi oleh para nabinya, oleh nabinya. Kemudian beliau, nabi ini ngetes. Beliau adalah Ra'yul Ghanam, pengembala kambing. Beliau berkata apa? Ini ayo kambingmu disembelih. Wah, janganlah, ini kan bukan milikku. Ini bosmu gak akan tahu. Ya, kalau bosku gak tahu, Tuhanku dan Tuhanmu tahu. Kemudian beliau berkata apa? Masya Allah, engkau imanmu luar biasa. Kemudian beliau berkata, aku adalah nabimu, aku cuma ngetes saja imanmu bagaimana. Terus jawabannya apa? Masya Allah, luar biasa. Tetapi nanti di akhir zaman ada umat yang ngalahin ibadah kamu. Lu serajin apa umatnya itu di akhir zaman? Apakah dia ibadah terus? Saya ini dari kecil sampai tua ini keluar hanya mencari maisha, kemudian ibadah. Oh, ini kok bisa serajin itu? Ya nggak begitu rajin umatnya. Ya kadang main PS, kadang main futsal dan lain sebagainya. Itulah umatnya Nabi Muhammad. Nah, ternyata apa? Ibadah yang dilakukan umat terdahulu dari kecil sampai tua dikalahkan dengan umatnya Nabi Muhammad dengan 2 rakaat saja. Kita menjadi spesial sehingga kita dikasih apa? Kitab yang spesial namanya Al-Quran. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara yang paling baik adalah orang yang mau satu, belajar membaca Al-Quran, belajar mengkaji Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan apa yang ia dapatkan. Nah, ini kan luar biasa. Maknanya Al-Quran itu luar biasa. Bahkan Al-Quran itu ma'budun bitilawatihi. Maknanya Al-Quran itu kalau kita baca mendapatkan pahala. Kita kalau membaca hadits qudsi tidak ada pahalanya. Tetapi membaca Al-Quran ada pahalanya. Bahkan
di dalam sholat. Kita ketahui bersama bahwasanya sholat itu amalan yang mana dikatakan ra'sul ibadah, yaitu kepala daripada ibadah yang lain. Bahkan pertama kali nanti kalau kita wafat, dibangkitkan, kita dihisab, pertama kali amalan yang dihisab itu adalah sholat. Kalau sholat kita benar, maka amalan yang lain dihitung benar. Bayangkan, sholat itu dikatakan oleh baginda, sholata illa bifatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang itu kecuali di dalamnya ada bacaan suratul Fatihah. Makna Al-Quran itu dahsyat. Di dalamnya ada ibadah, di dalam salah satu suratnya dipakai untuk ritual ibadah yang sangat agung, yaitu sholat. Itu Al-Quran. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya iqra'ul Quran fa innahu sayati syafi'an li ashabi. Baca kalian itu Al-Quran. Sungguhnya nanti kalau kalian rajin baca, sering ngajin, deres Quran, maka nanti di padang mahsyar kemudian Al-Quran itu mencari ashabi, teman-temannya. Siapa temannya Al-Quran? Orang fi hayatihi mulazamatu bil Quran, di dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran apa? Dibaca. Kita senantiasa belajar bagaimana cara membaca yang baik, makhorijul hurufnya, kita memahami maknanya, kita memahami tajwidnya dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Al-Quran sangat luar biasa. Kemudian kita sekarang akan mendiskusikan, yaitu apa? Kemudian diskusikan tentang fadilah-fadilah beberapa surat atau beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa sekali. Kita ambil surat yang kedua di dalam Al-Quran, yaitu suratul Baqarah. Diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa di sebuah rumah dibacakan suratul Baqarah, maka setan akan keluar. Maknanya di setiap rumah itu pasti ada setannya. Di mana sih tempat setan itu? Di dalam rumah. Satu, yang pertama di tempat yang kotor. Makanya kalau rumah kita kotor, ada apa ini, sawang begitu, maka seneng itu setan di situ. Yang kedua, lubang. Nah, ini hati-hati ibu-ibu kalau membuang air panas gitu di wastafel, jangan langsung air panas, nyalain air dinginnya. Biar apa? Biar setannya tidak keganggu di situ. Oh, air dingin. Kalau langsung panas, dia bisa marah. Tempat mana lagi? Yaitu tempat yang ada airnya. Di mana? Ya kamar mandi. Makanya ini mohon maaf, orang yang sudah rumah tangga, jangan sampai melakukan hubungan suami istri di dalam kamar mandi. Nanti ada turut andilnya setan di situ. Sehingga anak kita nanti bandel banget. Itu serius, jangan. Tetapi barang siapa yang membaca suratul Baqarah di rumah kita, maka jinnya akan keluar. Ini bayangkan, kalau setiap harinya kita 1 juz, maka ada siklus yang baik. Apa siklusnya? Sehingga pasti nanti setiap bulannya akan ada suratul Baqarah yang terbaca. Maka oleh karena itu, pastikan di rumah-rumah kita baca suratul Baqarah agar supaya apa? Tidak ada syaitan. Tidak ada jin di rumah kita. Sebab kalau kita kesetanan, kejinan, itu bahaya. Bahayanya bagaimana? Ini ciri-ciri orang ini. Orang itu lebih suka baca WhatsApp. Baca WhatsApp saat baca media sosial, baca apa 1 jam, kurang. Tapi baru baca Al-Quran, 5 menit udah ngantuk banget. Itu ciri-ciri orang yang kemasukan jin. Oleh karena itu, di pesan saya yang kedua ini, bacalah suratul Baqarah, 1 surat. Yang kedua, apa yang kita bahas? Wah, ini ada surat yang sangat viral ini. Maka seluruh orang Indonesia itu rata-rata sering membaca surat ini, tidak pernah lupa. Apa itu? Suratul Yasin. Dikatakan oleh baginda, segala sesuatu itu ada hatinya. Antum tahu, qalbunnya Al-Quran itu adalah suratul Yasin. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya siapa yang membaca surat Yasin akan diberi pahala seperti qiraatul Quran kullu, seperti membaca Al-Quran semuanya. Bahkan barang siapa yang membaca suratul Yasin di malam hari,
maka itu memudahkan untuk mendatangkan maghfirahnya Allah turun. Sebelum subuh, maghfirah Allah sudah turun kepada kita. Enak. Apakah kita jaminan nih punya badan, punya kegiatan yang nggak mungkin dosa? Pasti kita punya dosa. Oleh karena itu, seringlah baca suratul Yasin diantaranya agar supaya maghfirahnya Allah turun kepada kita. Apakah itu saja? Banyak.